Malas membaca. Mengenal letak geografis Indonesia. Bagaimana letak geografis Indonesia? Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagaimana batas-batas negara Indonesia? Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Mengapa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan? Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Apa saja pulau besar di Indonesia? Pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Berapa luas daratan dan perairan Indonesia? Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Mengapa Indonesia dikenal sebagai negara maritim pula? Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Dan mengapa Indonesia dikenal sebagai negara agraris? Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Bagaimana pemanfaatan iklim di Indonesia bagi petani dan nelayan? Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat? Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Bagaimana potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris? Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Data Food and Agriculture Organization, FAO, 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian, perkebunan Indonesia. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah, seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili, merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kebun teh, Gunung Mas, Puncak, Bogor. Waduk Jatiluhur, Purwakarta.
Bali. Pink Beach Komodo, NTT. Danau Toba, Sumatera Utara. Sungai Musi, Sumatera Selatan. Gunung Bromo, Jawa Timur. Raja Ampat, Papua. Perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia serta pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Sektor ekonomi, dahulu kala, orang hanya berdagang dengan membuka warung di rumah atau berkeliling. Orang dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja, menggunakan tenaga dan bekerja keluar rumah. Saat ini orang dapat berjualan melalui telepon pintar, berdagang online atau tanpa bertemu konsumen secara langsung. Orang sekarang dapat bekerja di dalam rumah hanya menggunakan peralatan teknologi dan ide yang kreatif untuk membuat konten sebagai YouTuber atau selebgram. Sektor transportasi, dahulu kala, zaman dahulu kendaraan yang digunakan sebagai mode transportasi antar desa adalah delman, becak, sepeda. Saat ini orang-orang sudah tidak membutuhkan waktu lebih lama karena fasilitas transportasi yang dibangun pemerintah seperti kereta cepat, pesawat terbang, busway. Hal tersebut memudahkan orang-orang untuk bepergian. Sektor komunikasi, dahulu kala, zaman dahulu komunikasi jarak jauh menggunakan surat atau telepon umum. Saat ini surat menyurat sudah dilakukan secara elektronik, surel, atau email, dengan menggunakan jaringan internet, dan setiap orang sudah memiliki telepon pintar yang tidak harus antri lagi di telepon umum.